Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran IPS di MI atau SD. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Al-Alin dengan NIM 12620521323 dari kelas PGMI 5D. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Maftuka MPDI. Pada prinsip-prinsip pembelajaran IPS MI atau SD, terdapat 3 subbab. Yang pertama yaitu pengertian prinsip-prinsip pembelajaran IPS MI atau SD. Prinsip artinya adalah aturan atau ketentuan yang dijadikan pedoman dalam bertindak. Karena di sini membahas mengenai prinsip pembelajaran IPS di MI atau SD, maka prinsip di sini berarti sebuah ketentuan yang dijadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran IPS di MI atau SD. Masuk ke subbab yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran IPS MI atau SD. Ada 8 prinsip di sini. Yang pertama yaitu integrated atau terpadu, yang kedua interaksi, yang ketiga kesinambungan dan perubahan, yang keempat kooperatif, yang kelima kontekstual, yang keenam problem solving, yang ketujuh keterampilan, dan yang kedelapan yaitu inquiry. Masuk pada prinsip yang pertama yaitu integrated atau terpadu. Pembelajaran IPS itu harus terpadu atau saling berkaitan. Misalnya kegiatan ekonomi penduduk dengan persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin geografis memiliki keterkaitan satu sama lain. Masuk pada prinsip yang kedua yaitu interaksi. Interaksi lebih dikenal dengan hubungan timbal balik. Dalam pembelajaran IPS, diperlukan hubungan timbal balik antar individu karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Selain itu, dalam pembelajaran terdapat adanya hubungan timbal balik juga. Masuk ke prinsip yang ketiga yaitu kesinambungan dan perubahan. Dalam pembelajaran IPS perlu adanya kesinambungan dan perubahan karena seiring dengan berjalannya waktu serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua manusia berproses menjadi lebih baik. Untuk perubahan sosial biasanya disebabkan oleh politik, ekonomi, ataupun kemajuan teknologi dengan skala relatif yang berbeda-beda di tiap tingkat masyarakat. Masuk ke prinsip yang keempat yaitu kooperatif. Sistem pembelajaran IPS umumnya menggunakan metode cooperative learning yang mana peserta didik diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam tugas terstruktur atau memecahkan suatu masalah yang telah disajikan. Masuk ke prinsip yang kelima yaitu kontekstual. Pembelajaran IPS harus disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan lingkungan peserta didik. Karena pembelajaran IPS ini juga memahami tingkah laku manusia dan hubungan antar sesama manusia. Masuk ke prinsip yang keenam yaitu problem solving. Pembelajaran IPS harus mengajarkan siswa untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dituntut untuk bisa mengatasi situasi kompleks serta memahami dampak dari kebijakan sosial. Masuk ke prinsip yang ketujuh yaitu keterampilan. Pembelajaran IPS harus mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama. Dan prinsip yang terakhir yaitu inquiry. Pembelajaran IPS harus mengajarkan siswa untuk melakukan penyelidikan dan penemuan melalui pengamatan, eksperimen, dan analisis. Selanjutnya masuk ke subbab yang ketiga yaitu tujuan prinsip-prinsip pembelajaran IPS MI atau SD. Di sini ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu pembelajaran IPS harus mengembangkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama. Yang kedua, membangun keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menghormati keragaman budaya, agama, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menjadikan siswa menjadi seseorang yang memiliki profil pelajar sesuai dengan Pancasila. Terima kasih, itulah penyajian materi mengenai prinsip-prinsip pembelajaran IPS di MI atau SD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.